Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin dan muslimah sudah jamaah Isya dan insyaallah sebentar kita dapat melaksanakan sholat tarawih serta witir secara berjamaah. Dan mari kita semua agar selalu memanjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita sekalian masih diberikan olehnya untuk menikmati kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Tetapi ada yang terpaksa yang masih diberikan oleh Allah SWT pada kita sekalian, yaitu fitrah. Itu yang dinamakan ruh. Yang dinamakan ruh itulah yang dinamakan cahaya. Yang dinamakan cahaya itulah yang dinamakan nur. Itulah yang dinamakan nur Ahmad, Nurullah Ahmad namanya. Dari nur Ahmad terpancar Nur Muhammad. Dari nur Ahmad, Nurullah Ahmad ini terpancar Muhammad pada seluruh ciptaan alam semesta. Dan banyak kita semua sebelum kita bahas, banyak kita semua akan selalu memberikan selawat kepada baginda kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mukmin, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi itulah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk malaikat yang idolakan baginda kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat yang idolakan baginda kita? Karena malaikat tercipta dari nur, cahaya. Jadi terasal dari nur Muhammad yang bernama Nur Muhammad itu sendiri. Maka yang terdasar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi kita yang bernama Nurullah Ahmad tadi. Ahmad, dari mana Ahmad? Dari Ahad, Esa, tunggal, maha menyebut segala sesuatu, maha menyebut segala sesuatu, maha rahasia dan segala rahasia. Itulah Ahad. Karena Allah ini bertajadi lewat ciptaannya, terutama kita manusia, bertajadi kenal oleh hambanya, maka terpancarlah yang bernama Nurullah Ahmad ini. Dari Nur Ahmad inilah terpancar Nur Muhammad masuk seluruh dari semua ciptaan dari alam semesta ini. Oleh itu malam ini sebelum saya bahas tentang hal tadi, terlebih dahulu kita berada di malam ke-17, malam di mana kita suci Al-Qur'an diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan mengenai petunjuk itu agar kita semua dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Orang-orang yang beruntung dalam surat Asy-Syams ayat 9-10 adalah orang-orang mampu membedakan antara yang hak dan batil. Dia beruntung karena mampu mensucikan jiwanya. Tapi orang yang mampu membedakan antara hak dan batil itulah orang-orang yang rugi, tidak beruntung dalam surat Asy-Syams. Dari salah satu untuk kita semua beriman, orang beriman di sini beruntung. Kenapa? Beruntung kata Nabi, "Man fariha Ramadan sayyidul syur wa marhaban bihi wal ahlan." Yang artinya telah datang pada kita semua bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan, keagungan, pemimpin dari semua bulan, raja dari para 11 bulan lainnya, pengayom dari para 11 bulan lainnya. Itulah bulan suci Ramadan. Man fariha dahuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, kata Nabi. Siapa saja di antara kita semua ini
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh oleh api neraka jahanam. Berarti kita beruntung karena kita mampu meraih hal itu. Kita beriman. Berarti jasad kita tidak disentuh oleh api neraka jahanam karena merasa gembira dengan datang kita pada malam ini untuk mentebarkan syiar Islam. Ya, jadi bagian kedua sebelum saya lanjut, bagian kedua adalah kalimat taubat, kalimat tahlil. Kalimat tahlil ini sangat luar biasa, dahsyat, sangat luar biasa, memberikan keuntungan bagi kita sekalian. Di mana Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah akhirul hayat dakhala jannah." Barang siapa mengakhiri hidupnya pada saat sakaratul maut mampu mengucapkan syahadatain atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadar rasulullah, pasti masuk surga. Masuk surga. Luar biasa kita. Marilah kita lengkapkan dan komitmen dengan ucapan kalimat taubat, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Itulah membuat para rasul, para nabi, para sahabat-sahabat dan para wali Allah, para saleh, para salihah mampu mencapai derajat yang tinggi yaitu wali Allah Subhanahu wa taala. Karena mengucapkan kalimat tadi. Dalam hadis yang kalau Rasulullah SAW, la yadalu lisan kita rakan min zikrullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Biasakan hati kita akan selalu bergoyang bahasa dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Berarti kita harus bahasa kalimat sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan cuma sholat. Karena dasar rukun Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadar rasulullah. Hadis ketiga, kalau Rasulullah SAW, afdalu ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Seafdal perbuatan, perkataan, ucapan kata Nabi. Apa yang diucapkan oleh para rasul dan nabi sebelum aku dan aku sendiri mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Itulah yang paling mulia, perbuatan, ucapan, perkataan kata Nabi. Tidak lagi kalau ini dasar tanpa mengucapkan kalimat ini tidak masuk kriteria kita menjadi orang Islam. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Hadis keempat, kalau Rasulullah SAW, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Hai manusia, perbaharui imanmu yang ada di dalam dada dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Hadis kelima, kalau Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah muhammadar rasulullah mi'atan marratin jaa yaumul qiyamah wa wajhukan batin. Yang artinya sesungguhnya barang siapa di antara umat manusia, umatku, mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah sekurang-kurang 100 kali. Kalau sekurang-kurang 100 kali berarti beribu-ribu sesuai kemampuan hati sanubari kita untuk mengeluarkan kalimat itu. Niscaya Allah SWT akan mendatangkan diri kita bagaikan bulan purnama cahaya kita, bagaikan bulan purnama cahaya kita, untuk melewati sirat, jembatan siratal mustaqim yang tipisnya bagaikan satu helai rambut di belah itu, sangat tipis, sangat tajam. Ini keluarga akan mampu melewati jembatan siratal mustaqim dengan kecepatan lebih cepat daripada kilat atau cahaya untuk memasuki 8 pintu surga yang mana saja yang dia hadapi. Karena ini dasar rukun Islam. Harus permadani baru bisa disuarakan seperti agama. Karena ini ibaratkan masjid ini cagar ayat tunggal, cagar peher-peher harus ada. Itulah dasar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kalau sudah mantap cagar ayat peher-pehernya baru bisa dia agama. Tanpa cagar fondasi yang kuat, tak akan mengikuti beliau akan
ayat haji ibaratkan seperti itulah. Lima rukun Islam tadi. Kalau Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu nu'tikum kiflaini min rahmah wa yaj'alu lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir Allahu ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada dengan sungguh-sungguh. Bertakwalah kalian kepada dengan sebenar-benar takwa. Dan berimanlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selalu memberikan salawat, memberikan surat Al-Fatihah kepadanya. Insyaallah inilah orang beriman. Niscaya aku akan limpahkan dua bagian kepada kalian semua. Bagian pertama, aku meniupkan cahayaku dalam dirinya. Bagian kedua, dengan cahaya itulah yang aku perjalankan dia menuju pintu surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Pertanyaan, apakah ada kita cahaya? Ada. Dalam Al-Quran Karim sudah dikatakan, nur ala nur yahdillahu bi nurihi may yasha', cahaya di atas para cahaya yang berlapis-lapis. Aku akan limpahkan cahaya pada mereka orang-orang bertakwa. Pada orang bertakwa dengan cahaya. Kenapa kita tidak mampu merasakan cahaya itu? Karena masih kurang. Tapi tetap kita masuk surga walaupun masih kurang. Dalam hadis ini, kalau Rasulullah SAW, Allahumma salli ala nuri anwar wa sirri asrar wa tirjaqi abjar wa mitahwati jashar sayyidina Muhammadin mutwar wa ila tahar wa ashabil ahyar adada bi amrillahi ma'idwan. Cahaya di atas saya yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepadaku, itulah milikku, dan dari milikku inilah terpancarlah Nabi Muhammad pada seluruh alam semesta, terutama kepada para rasul, para nabi, para sahabat-sahabat, para wali Allah, orang-orang saleh. Dan ampunlah seluruh dosa-dosa kami orang-orang beriman. Itulah dalam hadisnya tadi. Cahaya itu ada. Kenapa Nabi lebih tinggi daripada semua? Karena lihat hadis yang lain. Kalau Rasulullah SAW, ana Muhammadun wa Ahmad wal Mufi wal Sfarsi wal Nabi Toba. Muhammad dan Ahmad adalah termulia, yang teragung, yang tersuci, yang terdasar. Nabi penuh Toba, Nabi penyebar rahmat, penyebar rahmat kasih sayang Allah SWT. Kenapa penyebar rahmat kasih sayang Allah SWT? Lihat dalam Al-Quran Karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku ciptakan kita Muhammad, tidak akan aku ciptakan kita Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh isi alam semesta. Jadi Muhammad luar biasa. Maka Muhammad itu ada dua. Muhammad sebagai nabi sudah meninggal, tapi Nur Muhammad terpatri dalam dada kita seluruh isi alam semesta. Itulah yang diterangkan dalam surat Al-Hujurat ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat 7, Muhammad itu bersama kamu di mana pun kamu berada. Berarti tidak pernah lepas Muhammad itu sebagai nur. Begitu pula Allah SWT dalam surat Al-Ajab. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina kuntum, aku bersama kamu di mana pun kamu berada. Berarti Allah dan Rasulnya bersama kita semua, tidak pernah lepas. Tetapi kalau Nabi sebagai jasad dia sudah meninggal di dunia, di kota Madinah ditemukan. Namun ruh beliau, cahaya beliau terpancar pada seluruh alam semesta ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan lepas salawat, karena Nabi mendengar apa yang kita lakukan. Karena beliau tidak pernah meninggal, ruhnya selalu ada dimanapun kita berada. Ya, baik Pak. Jadi untuk mencapai hal itu, Allah SWT menimbang ruh kita umur 4 bulan dalam hadis seorang ibu. Allah berfirman dalam surat Asyad ayat 72. Setelah sempurna kejadian kita manusia, lengkap tubuh kita umur 4 bulan, ada mata, ada kaki, ada telinga, ada hidung, ada mulut dan lain sebagainya. Lengkap manusia itu. Setelah lengkap manusia umur 4 bulan, wajib adanya untuk dikuburkan. Nah, sudah lengkap manusia itu, maka Allah hadir meniupkan ruhnya, menghembuskan ruhnya dalam dada janin umur 4 bulan. Sebagaimana firman Allah SWT, wa nafakhtu fihi min ruhi fa ulaika hum shahidun. Aku hembuskan ruhku dalam dadanya. Aku hembuskan ruhku dalam dadanya supaya dia mampu membimbing perjalanan jiwa-jiwanya itu. Itu jiwa harus datang ruh Allah SWT.
terakhir Pak. Terakhir. Dalam surat Al-Anfal ayat 172. Qala Allah Alastu birabbikum qalu balas. Berarti kita semua ini telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rahim seorang ibu. Telah berjumpa. Karena Al-Qur'an berkata demikian. Alastu birabbikum, hai hamba, apakah engkau kenal aku bahwa Tuhan? Percakapan kita ini dalam rahim seorang ibu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah ditiupkan ruhnya, dihembuskan ruhnya. Alastu birabbikum qalu balas. Ya, aku nak engkau jawab tadi. Mulai saat ini aku nazar bahwa itulah Tuhan. Maka hadirlah tadi rukun Islam pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Sultan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat ini kalau minggu panjang lebar nanti udah kembali pada Idul Fitri insyaallah dibahas lebar-lebar karena waktu Desember. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mohon maaf lahir dan batin kalau tidak kena hati. Kembali kepada diri saya dan mohon diambilkan apa yang tepat menurut hati sanubari kita masing-masing. Saya akhir dan ucapan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.